Kebanggaan, ada kecemasan. Anak muda dapat apa? Selengkapnya dalam Rosi. Kamis 22 Mei pukul 8:30 malam di Kompas TV. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Kompas Petang didukung oleh Kopi Luwak, pelopor kopi nikmat, nyaman diminum. Polri nyatakan hasil uji laboratorium forensik ijazah UGM yang diserahkan Jokowi ke polisi identik dengan ijazah pembanding. Pengadilan Negeri Sleman menggelar sidang perdana gugatan perdata kepada Rektor UGM hingga mantan dosen Joko Widodo di Fakultas Kehutanan hari ini. Laporan Ridwan Kamil terhadap Lisa Mariana di Bareskrim Polri naik ke tahap penyidikan. Halo selamat sore saudara, Anda menyaksikan program berita Kompas Petang. Bersama saya Cynthia Rompas. Dan saya Tifa Solesa. Berita pertama kami datang dari Mabes Polri. Ya saudara, kita ke informasi pertama. Penyelidik mendapatkan dokumen asli ijazah sarjana Kehutanan nomor 1120 atas nama Joko Widodo dengan NIM 1681 KT Fakultas Kehutanan UGM pada tanggal 5 November 1985 yang telah diuji secara laboratoris. Berikut sampel pembanding dari 3 rekan pada masa menempuh perkuliahan di Fakultas Kehutanan UGM antara bukti dan pembanding adalah identik atau berasal dari satu produk yang sama. Saudara penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri selesai menggelar perkara kasus dugaan kepemilikan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo yang dilaporkan tim pembela ulama dan aktivis. Hasilnya, polisi menilai ijazah Jokowi di SMA Negeri 6 Solo dan Fakultas Kehutanan UGM asli. Cukup, terima kasih Pak Direktur. Menurut Bareskrim, penyelidik mendapatkan fakta jika Jokowi memenuhi syarat kelulusan di Fakultas Kehutanan UGM. Mengenai ijazah Jokowi, Puslapfor sudah menguji dokumen asli milik Jokowi dengan pembanding 3 rekan mahasiswa Fakultas Kehutanan UGM. Bareskrim pun memutuskan menghentikan penyelidikan laporan yang dilayangkan tim pembela ulama dan aktivis ini karena tidak menemukan tindak pidana. Penyelidik mendapatkan fakta bahwa benar Insinyur Haji Joko Widodo telah memenuhi syarat kelulusan sarjana di Fakultas Kehutanan UGM melalui bukti A. Adanya berita acara ujian atas nama Joko Widodo dengan nomor mahasiswa 1681 dengan ditandatangani oleh dosen penguji atas nama Dr. Insinyur Sumitro, Insinyur Sofyan, Insinyur P. Burhanuddin, dan telah diuji secara laboratoris
oleh puslapor dengan hasil identik dengan pembanding. Adanya surat keterangan bebas dari pinjaman buku, uang, atau alat tulis untuk dapat mengikuti wisuda sarjana. Persyaratan ini diberikan harus dipenuhi untuk memenuhi dapat mengikuti wisuda sarjana atas nama Joko Widodo dengan NIM 80-16-1/KT-1681 terhadap surat keterangan tersebut sudah telah diuji oleh laboratorium puslapor dengan hasil identik dengan pembanding. Penyelidik mendapatkan dokumen asli ijazah sarjana kehutanan nomor 1120 atas nama Joko Widodo dengan NIM 1681 KT Fakultas Kehutanan UGM pada tanggal 5 November 1985 yang telah diuji secara laboratoris. Berikut sampel pembanding dari 3 rekan pada masa menempuh perkuliahan di Fakultas Kehutanan UGM meliputi bahan kertas, pengaman kertas, teknik cetak, tinta tulisan, tinta tulisan tangan, cap stempel, dan tinta tanda tangan milik dekan dan rektor. Dari peneliti tersebut, maka antara bukti dan pembanding adalah identik atau berasal dari satu produk yang sama. Sementara itu, Saudara, Pengadilan Negeri Sleman menggelar sidang perdana gugatan perdata kepada Rektor UGM hingga mantan dosen Joko Widodo di Fakultas Kehutanan hari ini. Sidang dengan agenda mediasi dihadiri penggugat Komardin, seorang pengacara asal Makassar, dan kuasa hukum UGM, serta kuasa hukum dosen Joko Widodo Kasmujo. Penggugat menyebut UGM melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak menunjukkan seluruh dokumen ijazah milik Jokowi kepada publik hingga menimbulkan polemik. Dia bungkam, dia tidak memberikan, dia diam. Mestinya lebih awal dia mengatakan ini apa dokumennya, hanya seperti itu. Nah, itu kan kita lihat ada beberapa sekelompok masyarakat ke sana untuk meminta melihat dokumen itu, tapi katanya tidak diberikan. Nah, itu kan melawan hukum itu, karena ada aturannya. Jika masyarakat yang meminta data untuk dilihat, kan itu penting, harus diberikan. Dalam sidang perdana, tim kuasa hukum dari UGM dan kuasa hukum dosen Jokowi Kasmujo sebagai tergugat meminta sidang dengan agenda mediasi ini ditunda. Tim kuasa hukum tergugat keberatan dengan kehadiran pihak penggugat tambahan di ruang sidang. Tim kuasa hukum menyebut penggugat intervensi tidak bisa menunjukkan dokumen gugatan di hadapan majelis hakim. Kami melihat bahwa aspek hukum acaranya harus dipenuhi terlebih dahulu, ya, karena ini sifatnya adalah persidangan yang terhormat. Maka apabila hukum acara sudah ditempuh, beliau yang dari penggugat intervensi dapat hadir dan mewakili kepentingan kliennya. Gitu. Jadi itu yang kami lihat, karena hukum acara tidak terpenuhi, maka kami tidak bisa untuk menerima beliau hadir di dalam persidangan. Bareskrim sebut ijazah Jokowi identik dengan pembandingnya. Lebih lengkap terkait proses hukum terhadap kasus tudingan ijazah palsu Jokowi, kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV. Sudah ada Suara Azani di Bareskrim Polri dan Michael Aryawan di Pengadilan Negeri Sleman. Kita akan ke Bareskrim terlebih dahulu. Suara, hasil uji laboratorium forensik ijazah Jokowi disebut identik dengan pembandingnya, yakni teman-teman Jokowi. Lalu bagaimana dengan proses hukum laporan tudingan ijazah palsu ini, Suara? Ya, betul sekali. Kamis siang ini Dirtipidum Bareskrim Polri mengumumkan hasil uji laboratorium forensik atas ijazah Joko Widodo dan mengatakan ijazah Jokowi asli. Dan memang hasil uji laboratorium forensik tersebut melakukan beberapa tahapan, salah satunya dengan membandingkan dari
bukti yaitu ijazah Jokowi dengan 3 rekan saat Jokowi berstudi di Fakultas Kehutanan UGM. Dan perbandingan tersebut memang dilakukan dengan membandingkan bahan kertas, pengaman kertas, teknik cetak, tinta tulisan tangan, cap stempel, dan tinta tanda tangan milik dekan dan rektor dari peneliti tersebut. Di antara bukti asli dan pembanding ini menyatakan ketiga ijazah itu merupakan identik atau berasal dari satu produk yang sama. Dan memang dari selain melakukan perbandingan dari adanya ijazah Jokowi dengan ketiga rekannya, ini juga dilakukan uji laboratorium forensik oleh Barreskrim Polri dengan adanya skripsi yang berjudul Studi tentang Konsumsi Kayu Lapis pada pemakaian akhir di Kota Madya Surakarta yang ditulis oleh Joko Widodo tersebut telah diuji puslapor dengan pembanding skripsi rekan senior dan kemudian rekan junior Joko Widodo saat melakukan pengerjaan skripsi tersebut. Dan skripsi milik Jokowi ini juga diduga disediakan digitasi pada tahun 2016 dan diunggah pada tahun 2019 di aplikasi atau aplikasi elektronik PTD UGM oleh admin perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM, dan aplikasi ini juga baru dibuat pada tahun 2010. Berikut pernyataan Dirtipidum Barreskrim Polri Brigjen Pol Juhandani Raharjo selengkapnya. Hasilnya yang tadi kami sampaikan, tentu saja setelah itu kami akan melaksanakan memberikan kepastian hukum. Kepastian hukumnya apa? Seperti disimpulkan saat rilis ini, bahwa tidak ada ataupun tidak ditemukan peristiwa pidana seperti yang disampaikan oleh pendumas. Setelah melakukan gelar perkara, Barreskrim Polri menyatakan hasil dari gelar perkara tersebut kepastian hukum tidak adanya unsur pidana, yang artinya Barreskrim tidak akan memanggil pendumas dan ini akan melakukan klarifikasi atau memberikan hasil dari uji laboratorium forensik, dan kemudian 2 bulan penyelidikan tersebut dihentikan dan kasus ini selesai. Kembali ke studio. Ya, terima kasih Suara. Kita akan bergeser ke Michael Aryawan di Pengadilan Negeri Sleman. Michael, apa yang sebenarnya jadi tuntutan penggugat dalam persidangan dan apa yang menjadi keberatan dari pihak UGM serta dosen Jokowi selaku tergugat, Michael? Selamat petang, Asintia dan saudara. Sikap Universitas Gadjah Mada yang dianggap menutupi kasus keaslian ijazah Joko Widodo menjadi penyebab dari gugatan ini. Kami tadi berbincang dengan Komardin, penggugat dari Makassar, disebutkan Komardin bahwa Universitas Gadjah Mada menutup-nutupi apa sebenarnya yang terjadi dengan polemik keaslian ijazah dari Joko Widodo. Menurut Komardin, jika Universitas Gadjah Mada bisa langsung membuka dokumen kelulusan Joko Widodo, maka segala kasusnya akan segera rampung dan tidak berlarut-larut hingga seperti saat ini. Nah, itulah yang disesalkan oleh Komardin, sikap UGM yang dianggap tidak kooperatif, tidak membuka apa yang sebenarnya terjadi, sehingga Komardin mengajukan gugatan sebanyak 69 triliun. Nah, gugatan sebanyak itu memang diajukan oleh Komardin sebagai pertimbangan bahwa kasus ijazah Joko Widodo ini telah mengganggu perekonomian Indonesia sehingga dia menghitung seperti itu. Nah, terkait dengan Kasmujo, dosen dari pembimbing akademik Joko Widodo juga digugat oleh Komardin disebabkan karena Kasmujo dianggap menutupi apa yang sebenarnya terjadi. Jika memang Kasmujo adalah pembimbing akademik dan tidak pernah menjadi pembimbing skripsi, sejatinya statement itu sudah disampaikan oleh Kasmujo jauh-jauh hari dan bukan pada saat akhir-akhir ini. Nah, terkait dengan keberatan dari kuasa hukum Universitas Gadjah Mada dan juga kuasa hukum dari Kasmujo, mereka tadi menyampaikan di dalam sidang bahwa ada pihak lain yang datang mendadak muncul di dalam persidangan dan menyatakan diri sebagai penggugat intervensi atau penggugat tambahan. Namun ketika dimintai hakim dokumen gugatannya, ternyata mereka belum bisa menunjukkan
buktinya, sehingga akhirnya persidangan tersebut dianggap cacat jika terus dilakukan oleh majelis hakim di Pengadilan Negeri Sleman. Nah, untuk itu kemudian sidang akhirnya ditunda, mediasi belum dilakukan dan rencananya akan dilakukan pada tanggal 28 Mei mendatang. Cynthia. Baik, terima kasih atas laporan Anda. Michael Aryawan melaporkan langsung dari Sleman dan juga sebelumnya sudah ada Suara Azani melaporkan langsung dari Barreskrim Polri. Berita lainnya, sesaat lagi polisi menangkap sejumlah orang berkedok petugas keamanan yang melakukan pungutan parkir Rusunami di Cengkareng, Jakarta Barat. Kami turut mencermati laporan Ridwan Kamil terhadap Lisa Mariana di Barreskrim Polri yang naik ke tahap penyidikan. Kami segera kembali.